menyatakan rezim telah gagal, kawan-kawan. Dikarenakan di tengah turunnya harga minyak dunia, tapi Indonesia menaikkan harga minyak dunia. Inilah yang membuat rakyat turun ke depan sini, dikarenakan rakyat telah marah. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat. Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah. Dan ini akan menyebabkan rakyat Indonesia semakin tertekan, semakin dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang semakin menderita. Ini kedoliman luar biasa. Oleh karena itu saya mengatakan tolak kenaikan harga BBM. Karena ini akan semakin menyengsarakan rakyat. Dan saya ingin mengatakan waktunya hari ini kita singkirkan sistem kapitalisme ini. Karena sistem inilah yang menyebabkan harga BBM menjadi naik semakin tinggi. Dan apa yang perlu kita ambil? Kita harus mengambil Islam sebagai solusi dengan tegaknya syariah dan tegaknya khilafah. Allahu Akbar. Mari kita enyahkan pegudal-pegudal HTI dari bumi pertiwi, dari tanah Nusantara ini. Anda menolak BBM boleh-boleh saja. Silahkan Anda menolak, itu hak Anda. Aspirasi Anda, pendapat Anda. Tetapi kalau Anda mengajak orang untuk menolak sistem negara kesatuan Republik Indonesia, itu artinya Anda nantang gelut dengan anak-anak Nusantara, dengan seluruh bangsa Indonesia. Apapun yang mereka katakan tentang Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, itu tidak akan dapat merubah fakta bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Masa PA212 sempat bentrok dengan mahasiswa. Polisi sebut seorang pendemo dilarikan ke RS karena babak belur. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menyebut ada 1 orang peserta aksi penolakan kenaikan harga BBM di Patung Kuda Arjuna Jakarta Pusat yang mengalami pemukulan. Korban disebut Komarudin mengalami luka lebam. Komarudin sendiri belum menjabarkan secara rinci terkait penyebab korban dipukul. Dia juga belum mengetahui siapa kelompok atau pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban. Bentrok antar massa aksi. Diketahui, bentrokan sempat terjadi saat aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin 12 September 2022. Bentrokan terjadi antar sesama massa yang menolak kenaikan harga BBM. Kejadian semula saat kelompok PA212 berorasi di Jalan Merdeka Barat. Saat itu PA212 berorasi di luas jalan sebelah kanan atau di dekat pos polisi. Tiba-tiba ada satu mobil komando dari ruas jalan sebelah kanan atau depan gedung Sabta Pesona yang ingin berorasi. Massa tersebut mengatasnamakan diri sebagai mahasiswa Maluku Utara. Tuntutan kedua kelompok ini sama, yakni menolak kenaikan harga BBM. Namun tiba-tiba saja kelompok dari PA212 merangsek naik ke atas mobil komando. Penyerangan pun terjadi, massa GPR terlihat memukuli mahasiswa itu. Mereka merasa jika aksi di depan gedung Sabta Pesona merupakan tandingan. Ada juga yang beranggapan mereka penyusup yang ingin menjelekkan citra Islam. Akibat takut lebih beringas, mobil komando mahasiswa ini pun mundur. Saat mundur, 1 orang peserta aksi mahasiswa sempat tercebur di kolam dengan patung kuda, sementara mobil komando langsung tancap gas. Keberingasan massa GPR belum berakhir. Demonstran yang nyemplung ke kolam patung kuda itu sempat diamuk massa. Sementara massa lainnya terus menjambak kepala mahasiswa tersebut mengarah ke Tanah Abang. Namun saat itu korban dibelokkan kembali ke arah Monas. Sesampainya di Jalan Merdeka Selatan, petugas memberhentikan salah satu ojek online untuk mengangkut orang tersebut agar terhindar dari amukan massa. Namun saat itu mahasiswa tersebut sempat kembali dipukuli dan kunci motor ojek online tersebut bahkan sempat hilang. Beruntung kunci tersebut pun dikembalikan dan korban selamat dari amukan massa. Tak puas kenaikan tarif ojol, driver se-Jabodetabek ancam demo. Kenaikan harga BBM mempengaruhi nasib para driver taksi online meski terdapat kenaikan tarif ojol untuk menyesuaikan dengan kebijakan kenaikan harga BBM, namun belum bisa memuaskan. Sebab kenaikan tarif ojek online belum sesuai dengan pemenuhan kebutuhan akibat kenaikan harga BBM.
Karena itu, para driver Taksol berencana menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Grab Indonesia dan Gojek Indonesia Senin 12 September 2022. Terdapat dua hal yang akan menjadi tuntutan para driver Taksol. Menurut Sekjen Perkumpulan Armada Sewa Indonesia Wiwit Sudarsono, kenaikan tarif 8% terbilang kecil, sehingga para driver meminta aplikator memotong platform fee aplikator maksimal sebesar 15%. Para driver Taksol menyesalkan penyesuaian tarif ojol yang telah diumumkan pemerintah pada Rabu lalu mengecualikan kenaikan tarif aksi daring. Terlebih kenaikan sebesar 8% sangat jauh dari harapan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiyatno menjelaskan perhitungan jasa ojek online telah ditetapkan sejak tahun 2019, lalu keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 548 tahun 2020 soal besaran tarif jasa ojol dengan aplikasi yang kemudian diubah menjadi KP 564 tahun 2022. Besaran kenaikan tarif ojol di Indonesia ini beragam berdasarkan sistem zonasi, yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Adapun tarif ojol yang baru ini meliputi kenaikan pada komponen biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, serta biaya jasa minimal per 4 km pertama. Zona 1, tarif batas bawah Rp1.850 per kilometer naik menjadi Rp2.000 per kilometer atau ada kenaikan 8%. Sementara untuk biaya batas atas, kenaikannya sebesar 8,7% dari Rp2.300 per kilometer menjadi Rp2.500 per kilometer. Selanjutnya, untuk zona 2, biaya batas bawah naik dari Rp2.250 per kilometer menjadi Rp2.550 per kilometer atau naik 13%. Batas atas naik dari Rp2.650 per kilometer menjadi Rp2.800 per kilometer atau naik 8%. Kemudian untuk zona 3, biaya batas bawah naik dari Rp2.100 per kilometer menjadi Rp2.300 per kilometer atau naik 9%. Batas atas naik dari Rp2.600 per kilometer menjadi Rp2.750 per kilometer atau naik 5,7%. Kembali menurut Wiwit, kenaikan tarif taksi online juga tak kalah mendesaknya dibandingkan tarif ojek online. Pasalnya, taksi online juga menjadi sarana transportasi yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi yang diberlakukan pada pekan lalu. Tak main-main, tolak kenaikan harga BBM, buruh siapkan jadwal demo sebulan penuh. Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan kenaikan harga BBM subsidi akan menurunkan daya beli masyarakat bawah. Secara bersamaan, Menaker sudah menyampaikan bahwa kenaikan upah 2023 menggunakan PP nomor 36 yang notabene adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Itu artinya tidak akan ada lagi kenaikan upah. 3 isu itu merupakan satu kesatuan yang akan diperjuangkan kelas pekerja. Menurut Said, strategi yang akan dipakai Partai Buruh adalah melakukan aksi di daerah dengan titik aksi di kantor gubernur, bupati atau wali kota atau DPRD. Said menyampaikan pihaknya akan melakukan aksi bergelombang yang bergantian di setiap daerah selama September. Aksi dilakukan setiap hari kecuali Jumat, Sabtu, dan Minggu. Said kemudian mengungkap jadwal aksi di bulan September ini, yaitu 12 September aksi akan dilakukan di Balai Kota Jakarta. Secara bersamaan, elemen buruh KSPSI AGN direncanakan akan melakukan aksi ribuan buruh di depan DPR RI.